Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuk bahan pembelajaran cetak. Saya sudah tidak akan memperkenalkan diri lagi karena di video sebelumnya dan sebelumnya lagi saya sudah memperkenalkan diri. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan pengembangan pembelajaran oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Langsung saja ke penjelasannya. Bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran cetak adalah bahan pembelajaran yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Bahan pembelajaran cetak dapat berbagai macam bentuk, seperti buku, teks, modul, handout, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, poster, wall chart, peta, foto, guntingan koran atau majalah, dan sebagainya. Kekurangan dan kelebihan bahan pembelajaran cetak. Kekurangannya yaitu kurang interaktif dan dinamis, membutuhkan keterampilan membaca yang baik, terbatas dalam menyajikan informasi audiovisual, dan sulit diperbarui. Kelebihannya yaitu mudah dibawa dan dibaca, murah dan tahan lama, dapat menstimulasi minat baca siswa, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Bentuk-bentuk bahan pembelajaran cetak. Yang pertama yaitu buku. Buku merupakan lembaran kertas yang dijilid berisi tulisan. Pandangan ini menunjukkan bahwa buku sebenarnya adalah sajian ilmu pengetahuan atau buah pemikiran seseorang. Yang kedua yaitu handout. Handout merupakan salah satu bahan ajar cetak yang masih digunakan sampai saat ini. Handout sendiri menurut Andi Prastowo merupakan bahan ajar yang sangat ringkas. Sumbernya berdasarkan pada literatur yang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin disampaikan pada peserta didik. Yang ketiga yaitu modul. Modul merupakan tulisan yang dicetak yang bertujuan untuk memberikan bimbingan terhadap peserta didik dan pendidik agar lebih mudah dalam memahami materi. Yang keempat, lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa atau biasa disebut juga dengan LKS merupakan lembaran tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS merupakan lanjutan dari materi yang disampaikan di dalam kelas. Umumnya LKS lebih sederhana yang menuntut peserta didik untuk terlibat lebih aktif. Yang kelima yaitu leaflet, wall chart, dan gambar. Leaflet merupakan kumpulan tulisan singkat yang memuat sebuah tulisan sederhana. Leaflet umumnya berupa informasi pendukung dalam sebuah materi pembelajaran. Leaflet juga seringkali disamakan dengan brosur, akan tetapi leaflet lebih cenderung informatif dan lebih mengarah pada tulisan saja. Sedangkan brosur dapat menampilkan gambar atau ilustrasi. Sedangkan wall chart merupakan gambaran siklus dari sebuah proses pembelajaran. Secara sederhana, wall chart dapat dilihat dalam proses siklus kehidupan manusia, proses terjadinya hujan dan lain sebagainya. Wall chart sendiri harus dibuat menarik sehingga tulisan dalam wall chart harus sedikit, setelah itu dibuat petunjuk atau gambar yang jelas. Terakhir, gambar. Gambar merupakan ilustrasi sederhana yang diturunkan dari materi pembelajaran. Kesimpulannya, bahan pembelajaran cetak diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Baik, itu dari saya tentang bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuk bahan pembelajaran cetak. Materi oleh kelompok 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.